Materi kita untuk pertemuan kali ini yaitu faktor perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan karena faktor dari dalam masyarakat dan dari luar masyarakat atau internal dan eksternal. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang pengaruh perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat atau internal. Faktor penyebab dari dalam masyarakat atau internal yaitu yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk dalam masyarakat selalu berubah-ubah. Perubahan dapat disebabkan oleh kelahiran dan kematian. Pertambahan penduduk terjadi jika angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Sebaliknya, pengurangan jumlah penduduk akan terjadi jika angka kematian lebih tinggi dibandingkan dengan angka kelahiran. Pertambahan penduduk di suatu daerah lama-kelamaan akan membawa perubahan dalam masyarakat. Misalnya, suatu daerah yang dulunya daerah pertanian, akibat dari pertambahan penduduk beralih fungsi menjadi tempat-tempat pemukiman penduduk. Coba perhatikan gambar. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru juga dapat mengakibatkan perubahan dalam masyarakat. Contoh, penemuan mesin pembajak sawah yang dapat membantu meringankan pekerjaan manusia. Misalnya, sebidang sawah yang biasanya dikerjakan dengan cara mencangkul bisa dikerjakan sampai 6 hari dengan menggunakan 5 tenaga kerja. Setelah menggunakan bantuan mesin traktor, bisa dikerjakan hanya 3 jam. Dengan demikian akan membawa perubahan, yaitu tenaga manusia pelan-pelan digantikan oleh tenaga mesin karena lebih cepat dan menguntungkan. Faktor yang ketiga adalah faktor pertentangan. Pertentangan atau konflik juga bisa menjadi penyebab perubahan sosial budaya. Misalnya, pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Misalnya suatu daerah yang adatnya masih kental, yang beranggapan bahwa yang bertugas mencari nafkah adalah bapak rumah tangga. Tetapi karena suaminya kecelakaan dan meninggal, maka istrinya harus bekerja untuk mencari nafkah. Dalam kasus tersebut, terjadi pertentangan antara sang ibu dengan masyarakat. Tetapi lama-kelamaan masyarakat dapat menerimanya. Contoh lain, pertentangan antar kelompok dengan kelompok. Misalnya, buruh mengadakan demo menuntut kenaikan gaji kepada pemilik perusahaan. Coba perhatikan gambar. Kemudian yang keempat yaitu pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi dapat membawa perubahan sosial budaya. Misalnya pemberontakan yang dilakukan kelompok komunis di suatu negara yang liberal. Anak-anak yang baik, kita telah belajar
perubahan sosial budaya. Sebagai tugas kalian, jelaskan dampak positif dan negatif penggunaan teknologi dalam kehidupan manusia. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat, dan terima